Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Mama tidak bertemu karena memang home visit kita itu hanya 1 bulan sekali, tapi tidak apa-apa, insya Allah kita selalu bertemu walaupun dengan daring. Oke, hari ini Bu Nurul akan menyampaikan materi, yang mana materi ini adalah mengulang materi home visit yang kemarin, home visit pada periode yang pertama. Jika ada beberapa anak yang belum mengikuti home visit kemarin, maka bisa menyimak video ini. Dan jika kalian sudah mengikuti home visit pada periode kemarin, periode pertama, maka kalian nanti bisa kembali belajar dan memperbaiki catatannya. Oke anak-anak, materi kita hari ini adalah Al-Islam bab 1. Surah-surah pendek, yaitu surah Al-A'la, At-Tariq, dan Al-Buruj. 3 surah ini adalah surah wajib yang harus kalian setorkan ke Bu Nurul. Wajib disetorkan ke Bu Nurul satu persatu dalam 1 semester. Kemarin sudah kita mulai ya. Insya Allah nanti hari Kamis akan Bu Nurul buka tugas kembali untuk melanjutkan hafalan ketiga surah ini. Oke anak-anak, di sini adalah surah Al-A'la. Sebagaimana kalian perhatikan di situ tulisannya sangat kecil sekali, maka kalian bisa membuka Al-Qur'an ya. Al-Qur'an yang ada terjemahnya. Kalian baca pelan-pelan satu ayat dengan artinya hingga ayat yang terakhir. Oke, surah Al-A'la, kalian perlu ketahui ini anak-anak. Al-A'la itu artinya adalah maha tinggi. Urutan surah yang ke-87, jumlah suratnya 19. Turun di Makkah. Karena turun di Makkah, maka digolongkan surah Makkiyah. Kalian mesti tambah catatan kalian dengan ini. Kandungan surah Al-A'la yang pertama adalah mengajak manusia mengagungkan Allah. Yang kedua, Allah telah menciptakan manusia dan segala yang ada di alam semesta. Yang ketiga, setiap makhluk Allah diciptakan dalam bentuk sempurna sesuai dengan posisi dan fungsinya masing-masing. Nah, surah yang kedua adalah surah At-Tariq. Seperti surah Al-A'la, tulisannya sangat kecil, maka kalian membuka Al-Quran akan lebih baik. Al-Quran dengan terjemahnya. Kemudian membacanya pelan-pelan beserta dengan artinya dari ayat pertama hingga ayat yang terakhir. Nah, ini juga kalian tambahkan ke dalam catatan kalian. At-Tariq itu artinya yang datang di malam hari. Urutan surah yang ke-86, jumlah ayatnya adalah 17. Turun di kota Makkah dan karena itu digolongkan sebagai surah Makkiyah. Adapun asbabun nuzulnya, arti asbabun nuzul itu apa? Sebab turunnya surah. Apa sih sebab turunnya surah itu? Berkenaan dengan kesombongan seseorang yang merasa dirinya hebat dan mulia. Anak-anak nanti bisa melihat di Google. Ketik saja di Google, ya kalian browsing asbabun nuzul surah At-Tariq. Nanti kalian bisa membacanya sendiri-sendiri. Di situ adalah kisah turunnya surah At-Tariq. Kandungan surah At-Tariq, jika surah Al-A'la ada 3 kandungan, surah At-Tariq ada 4. Yang pertama, tidak ada satupun yang terlepas dari pengawasan Allah. Setiap makhluk dimanapun berada, kapanpun berada, selalu dalam pengawasan Allah. Yang kedua, manusia itu dihidupkan dan dimatikan oleh Allah. Kelak dibangkitkan kembali di akhirat. Oleh karena itu, hendaknya berbuat baik supaya nanti tidak menyesal ketika di akhirat. Kalau sudah nanti hari akhirat, hari akhir, tidak bisa lagi kita berbuat kebaikan, tidak bisa lagi kita memperbaiki amal perbuatan kita. Maka ini sudah diingatkan dalam surah At-Tariq supaya kita itu berbuat baik dalam hidup kita. Oke,
Kandungan yang ketiga, proses penciptaan manusia adalah merupakan bukti kekuasaan Allah. Tidak ada yang dapat menciptakan manusia, yang kuasa menciptakan hanyalah Allah. Kandungan yang keempat, Al-Quran adalah pemisah antara yang baik, al-haq, dan yang buruk, al-batil. Tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam Al-Quran. La raiba fih. Itu anak-anak kandungan surah At-Tariq, 4 kandungan surah At-Tariq. Surah yang ketiga adalah Al-Buruj. Wah, ini tulisannya, fotonya sangat kecil sekali ya. Maka lebih baik kalian membuka Al-Qur'annya dengan terjemahan. Baca sama dengan surah sebelumnya. Kalian mesti membacanya pelan-pelan dari ayat pertama hingga ayat terakhir. Satu ayat baca artinya, satu ayat baca artinya, begitu seterusnya. Surah Al-Buruj, kembali kalian mesti menambahkan tulisan ini pada catatan kalian. Arti daripada Al-Buruj adalah gugusan bintang. Al-Buruj urutan surah yang ke-85, jumlah ayatnya 22. Seperti surah-surah sebelumnya, Al-A'la dan At-Tariq, Al-Buruj turunkan di kota Makkah dan digolongkan dalam surah Makkiyah. Pakai kandungannya ada 4 anak-anak. Yang pertama, menjelaskan tentang bukti kekuasaan Allah. Yang kedua, menjelaskan sikap tindakan orang kafir. Di situ disebutkan kaum Fir'aun dan kaum Samud terhadap pengikut Rasulullah. Yang ketiga, orang beriman mendapat balasan surga yang mana di dalamnya mengalir sungai-sungai kenikmatan. Ada sungai susu, sungai madu ya. Semuanya nikmat, tidak ada yang tidak nikmat, tidak ada yang tidak segar. Nah, kita mesti berusaha dengan beramal soleh supaya nanti kita bisa merasakan kenikmatan yang ada di surga. Amin ya rabbal alamin. Kandungan yang keempat, bahwa hanya Allah yang menjamin dan menjaga kemurnian Al-Quran dari diwayukan hingga hari kiamat nanti. Allah yang akan menjaganya. Nah anak-anak, pada akhir pelajaran kita ada satu materi yaitu hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kalian kemarin yang sudah datang pada home visit sudah mencatatnya. Namun kalian baru mencatat 3 bacaan saja. Sebenarnya hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu ada 5. Bacaan yang pertama adalah idhar halqi. Huruf-hurufnya ada 6. Bacaan yang kedua idgham bi gunah. Hurufnya ada 4. Bacaan yang ketiga idgham bila gunah. Hurufnya ada 2. Yang disingkat dengan laron. Nah, ini adapun bacaan yang keempat, semua mesti menambahkan catatannya ya. Iqlab. Iqlab hurufnya hanya 1 dan bacaan yang terakhir hurufnya paling banyak yaitu ikhfa hakiki. Huruf-hurufnya itu ada insya Allah 15 huruf itu tidak ada di dalam huruf halqi, tidak ada di dalam huruf biaqunah, tidak ada di dalam huruf bilagunah ataupun iklab. Jadi sisanya adalah huruf ikhfa hakiki yang jumlahnya 15. Baiklah anak-anak, nah ini catatannya sangat kecil sekali ya, karena yang mau dicatat banyak, tempatnya sangat kecil, maka kalian mesti memperhatikan. Ini kalian masukkan tambahkan dalam catatan kalian ya. Kemarin yang sudah datang dalam home visit pun, di home visit kemarin belum kita catat karena waktunya pendek. Sekarang Bu Nurul kembali sampaikan dan anak-anak mesti mencatatnya.
Idhar artinya adalah jelas. Adapun halki artinya kerongkongan. Cara membaca bacaan idhar halki bagaimana? Dibaca jelas tanpa mendengung. Bacaan yang kedua, idgham artinya masuk. Bighunah artinya dengan mendengung. Cara membaca bacaan idgham bighunah, nun sukun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf sesudahnya dan mesti didengungkan. Bacaan yang ketiga, bila gunah artinya dengan tidak mendengung. Kebalikan dari idgham bi gunah. Cara membaca bacaan idgham bila gunah adalah nun sukun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf sesudahnya dengan tidak didengungkan. Jadi langsung dimasukkan ke dalam huruf lam ataupun ra tanpa didengungkan. Iklab artinya membalik. Cara membaca bacaan iklab adalah dengan membalik huruf ba menjadi bacaan mim dan mesti didengungkan dulu. Bersabar, harus dengung. Bacaan yang terakhir, ikhfa artinya samar-samar. Hakiki artinya sebenar-benarnya. Cara membaca bacaan ikhfa hakiki adalah dengan menyamarkan bacaan nun sukun atau tanwin dan ditahan. Jadi tidak langsung dibaca jelas, melainkan harus ditahan dulu, tetapi juga tidak didengungkan. Ditahan ya. Oke anak-anak, ini adalah tugas, yang mana tugas ini sebenarnya kemarin sudah kita praktekkan bersama-sama ketika home visit bagi kalian yang sudah datang pada home visit. Mungkin dalam mencatat kemarin kalian masih buru-buru dan catatannya belum rapi, bisa diperbaiki dengan melihat video ini. Dan bagi yang belum sama sekali belum datang pada home visit kemarin, mesti mencatat materi ini ya. Memperhatikan dan mencatat sambil membuka catatannya dan sambil membuka Al-Quran terjemah. Oke anak-anak, itu tadi adalah materi home visit periode pertama kita yang Bu Nurul kembali ulang di sini. Kalian perhatikan kembali supaya materi kita yang kemarin semakin kalian paham. Di akhir pertemuan ini Bu Nurul tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.